Islam pernah mengalami masa kejayaan, di mana banyak kemajuan di berbagai bidang yang melampaui zamannya. Di saat Islam mengalami masa keemasan, Eropa justru mengalami kemunduran, bahkan disebut masa kegelapan. Di saat umat Islam maju dalam berbagai bidang keilmuan, di Eropa justru kebodohan merajalela. Di saat umat Islam mengalami kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup, di Eropa justru sedang mengalami masalah kesehatan terburuk sepanjang masa, yang dikenal sebagai Black Death, yang membunuh puluhan juta orang. Bagaimana bisa begitu kontras? Apa penyebabnya? Apa yang terjadi di era tersebut? Simak videonya sampai habis. Disclaimer, video ini membahas sejarah berdasarkan sumber akademik dan tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak manapun. Masa kejayaan Islam terjadi pada periode tahun 750 sampai 1258 Masehi, atau di abad ke-8 sampai abad 13. Sebagian ahli sejarah bahkan berpendapat hingga abad ke-15, di era Daulah Utsmaniyah. Banyak kemajuan di berbagai bidang yang dicapai dunia Islam. Hal itu tak lepas dari peran kekhalifahan Daulah Abbasiyah, yang memimpin umat muslim di awal-awal periode Islam, setelah menggantikan Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah menisbatkan diri pada keluarga Abbas, paman Nabi. Sementara, Eropa kala itu mengalami periode terburuk yang disebut era kegelapan, atau Dark Ages, pada periode 400 sampai 1300 Masehi. Itu dimulai setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Mengapa itu bisa terjadi? Dalam bidang apa saja itu terjadi? Pertama, di bidang politik dan keamanan. Kondisi umat Islam, pemerintahan stabil, terpusat di bawah dinasti Abbasiyah, dengan Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Sistem administrasinya maju, tercipta toleransi terhadap berbagai agama dan budaya. Kondisi negara dalam keadaan aman. Tetapi, pemerintahannya bersistem monarki, turun-temurun diwariskan dalam dinasti, bukan dipilih seperti era Khulafaur Rasyidin. Meski tak sempurna dalam menjalankan syariat, tapi Islam dijadikan ideologi negara saat itu. Sementara di Eropa, setelah runtuhnya Romawi Barat, tak ada lagi kekuasaan yang terpusat, Eropa memasuki era feodalisme, wilayah dikuasai raja-raja kecil dan kaum bangsawan. Ini menyebabkan Eropa terpecah. Dan karena tak ada lagi hukum terpusat, akhirnya, banyak kerajaan saling berperang terus-menerus, karena urusan politik kekuasaan, serta perebutan wilayah dan sumber daya. Selain itu, karena tak adanya pemerintahan pusat yang kuat, gereja menjadi salah satu kekuatan politik paling berpengaruh. Itu karena gereja menjadi satu-satunya yang mempunyai organisasi yang kuat, dari mulai paus di pucuk pimpinan di pusat, hingga keuskupan di wilayah lokal. Penyebab lain, karena ternyata raja-raja kecil ini juga membutuhkan sosok gereja, yaitu uskup untuk melegitimasi kekuasaannya. Selain itu, karena pihak gereja juga berhak dan berwenang menetapkan hukum dan doktrin yang harus dipatuhi oleh warga. Para rohaniawan juga adalah kelompok paling terdidik, sedikit kalangan selain mereka yang bisa baca tulis. Bahkan disebutkan, ilmu pengetahuan juga berada di bawah kendali dan seleksi mereka, agar tetap sesuai doktrin agama. 2. Ekonomi dan perdagangan. Umat Islam, di bawah kekhalifahan Abbasiyah, berhasil membangun jalur perdagangan yang luas, terbentang dari Spanyol hingga negeri Tiongkok. Saat itu, sudah terbangun sebuah sistem keuangan serta pasar global yang maju. Mereka sudah ada sistem pembayaran dengan menggunakan cek, yang disebut sak, yang bisa memudahkan pembayaran antar wilayah. Dengan semakin luasnya hubungan kerjasama dengan banyak bangsa, umat Islam bisa mengumpulkan kekayaan besar, punya wawasan yang luas dan belajar banyak hal, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, bagaimana dengan kondisi di Eropa? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi. Sedangkan di Eropa, ekonominya berbasis pada feodalisme. Raja memiliki lahan terbesar. Lalu raja memberikannya kepada para bangsawan. Para petani, yang disebut serf, yang hidup di tanah tersebut wajib bekerja untuk bangsawan, menggarap lahan si bangsawan dalam beberapa hari dalam seminggu tanpa bayaran sama sekali. Di hari lain, dia bekerja di lahannya sendiri, dan itu cuma cukup untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Jika mereka menggunakan fasilitas milik bangsawan, maka mereka harus menyewanya. Para petani terlarang pindah dari lahannya tanpa izin bangsawan pemiliknya, karena mereka dianggap menjadi bagian dari lahan itu. Tapi, mereka dilindungi dari serangan luar. Tambah lagi,
Petani wajib membayar perpuluhan kepada gereja, yaitu 10% dari hasil kerjanya tersebut. Sistem ini membuat tuan tanah semakin kaya, sedangkan rakyat jelata sulit menaikkan status sosialnya. Perdagangan juga sangat terbatas. Kota-kota besar macam London, Roma, dan Lyon, yang di era Romawi adalah kota dagang yang penting, setelah kejatuhan Roma menyusut drastis. Itu karena perdagangan melemah dan keamanan terganggu. Saat itu perdagangan kembali ke sistem barter, dengan cara menukar barang dengan barang, bukan dibeli dengan uang. 3. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Umat Islam, dimulai oleh Khalifah Harun al-Rashid, dinasti Abbasiyah, membangun Baitul Hikmah di Baghdad, yang merupakan perpustakaan besar yang berisi buku-buku dari berbagai negara. Berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah akhirnya menjadi pusat ilmu pengetahuan. Berikut ini berbagai sumbangan ilmuwan muslim di berbagai bidang di era itu. 1. Kedokteran dan farmasi. Al-Zahrawi, dijuluki Bapak Bedah Modern, menulis ensiklopedia medis yang sangat berpengaruh. Dia juga mengembangkan teknik operasi bedah sesar, dan lain-lain. Ibnu Sina, atau juga dikenal sebagai Avicenna, dari Afsyana, Bukhara, dijuluki sebagai Bapak Pengobatan Modern, karena Avicenna meletakkan dasar-dasar pengobatan modern. Dia menulis buku medis Al-Qanun fi al-Tibb, atau The Canon of Medicine, yang akhirnya menjadi standar pengobatan di Eropa selama berabad-abad. 2. Astronomi. Al-Battani, mampu menghitung dan menentukan panjang tahun matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Menyempurnakan tabel trigonometri dan menggunakan sinus dan tangen dalam astronomi. Al-Tusi mengembangkan model pergerakan planet yang menjadi dasar bagi teori heliosentris, atau matahari sebagai pusat tata surya. 3. Matematika. Al-Khwarizmi, dijuluki Bapak Al-Jabar, menulis kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang menjadi dasar Al-Jabar. Memperkenalkan sistem angka desimal dan konsep nol, dari India ke dunia Islam dan Eropa. Omar Khayyam, menciptakan kalender Jalali, yang lebih akurat dari kalender Julian Eropa dan hampir setara dengan kalender modern. Sementara di Eropa, pendidikan hanya terbatas dinikmati oleh pihak bangsawan dan rohaniawan atau gereja. Rakyat jelata hampir tak mendapat akses pendidikan formal sama sekali. Di satu sisi, banyak teks klasik Yunani dan Romawi yang merupakan warisan kerajaan Romawi, hilang atau dibiarkan tergeletak tidak dipelajari. Yang lebih menyedihkan, banyak penemuan dalam ilmu pengetahuan yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, dan para penemunya mendapat hukuman berat. Akibatnya, pengetahuan stagnan, tidak berkembang. 4. Teknologi dan infrastruktur. Umat Islam menikmati perkembangan pesat dalam arsitektur, sistem pertanian dan irigasi, serta navigasi. Kota-kota seperti Cordoba dan Baghdad mempunyai bangunan-bangunan yang indah, memiliki sistem saluran air bersih, sistem rumah sakit, dan universitas. Tingkat kemakmuran dan kesehatan penduduk meningkat. Sistem pertaniannya maju, dengan dibangunnya sistem irigasi, kincir air, bendungan, digunakannya pupuk organik, dan lain-lain. Secara umum, tingkat kesejahteraan negara-negara Muslim adalah yang terbaik di era itu. Sementara di Eropa, banyak jalan Romawi dan infrastruktur kota yang rusak dan tidak diperbaiki. Teknologi pertanian dan pembangunan stagnan. Buruknya infrastruktur pada akhirnya menyebabkan buruknya sistem sanitasi dan limbah buangan. Sehingga kota dan pemukiman menjadi kotor, dan akhirnya mencemari sungai dan sumur sebagai sumber air. Hal ini berujung pada terciptanya satu wabah yang paling mematikan yang pernah ada di dunia, yang sudah membunuh jutaan orang, yang dikenal sebagai Black Death. Wabah ini disebabkan oleh bakteri dari kutu yang hidup pada tubuh tikus, yang menginfeksi manusia. Bakteri ini menyebabkan pembengkakan pada ketiak dan selangkangan, serta membuat tubuh menjadi hitam. Penderita mengalami demam tinggi dan muntah darah, dan akhirnya berujung pada kematian. Penyebaran bakteri ini diperparah oleh sanitasi yang buruk. Pada akhirnya, tercatat bahwa wabah ini membunuh 25 hingga 50 juta orang di Eropa dan Asia saat itu. 5. Kebudayaan dan toleransi. Umat Islam, di bawah kepemimpinan khilafah, tercipta toleransi tinggi kepada seluruh rakyat, baik terhadap Muslim, maupun terhadap umat Kristen, Yahudi, atau umat lain, contohnya di Andalusia.
Di sana bahkan mereka bisa berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Umat penganut agama lain sangat nyaman hidup di bawah kepemimpinan khilafah saat itu. Tak ada paksaan bagi mereka untuk menjadi umat muslim. Meski demikian, mereka tetap wajib membayar jizyah, sebagai jaminan atas perlindungan dan pengakuan hak-hak mereka. Dan jizyah ini, di beberapa wilayah, besarnya bahkan lebih kecil daripada zakat bagi umat muslim. Sementara di Eropa, banyak sejarawan menilai bahwa pada masa itu terdapat tingkat intoleransi yang cukup tinggi. Salah satunya terlihat dari lembaga inkuisisi yang dibuat oleh gereja Katolik. Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan doktrin gereja dan menjaga kemurnian ajaran keagamaan di masyarakat. Dalam bidang ilmu pengetahuan, inkuisisi terkadang melakukan investigasi terhadap pemikir yang memiliki pandangan berbeda dengan ajaran resmi gereja. Salah satu kasus yang terkenal adalah Galileo Galilei. Galileo mendukung teori heliosentris, yaitu bahwa matahari adalah pusat tata surya. Sementara doktrin gereja saat itu menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Akibatnya, Galileo diadili, diminta mencabut pernyataannya, dan dijatuhi hukuman tahanan rumah. Para penemu atau pemikir lain bahkan bisa dihukum lebih berat lagi. Selain dalam aspek keagamaan dan ilmu pengetahuan, sistem sosial ekonomi yang berlaku saat itu, yaitu feodalisme, juga mencerminkan adanya intoleransi. Kaum bangsawan dan gereja memiliki status yang lebih tinggi, sementara petani atau serf berada di lapisan sosial terbawah. Perubahan status sosial sangat terbatas, sehingga sulit, atau hampir mustahil, bagi masyarakat kelas bawah untuk meningkatkan taraf hidup atau status sosial mereka. Demikianlah video kali ini, tentang masa keemasan umat Islam di masa lalu. Sebuah pembelajaran bagi generasi saat ini, bahwa dengan keuletan dan semangat belajar, dilandasi nilai-nilai agama dan tawakal kepada Allah, ternyata umat Islam mampu mempengaruhi dunia. Wallahu a'lam. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.